Semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi di podcast Cerita Senin Malam. Gak bosan-bosan aku untuk ngingetin kalian jangan lupa subscribe channel YouTube kita, Cerita Senin Malam. Jangan lupa juga untuk dengerin podcast kita di Spotify-nya Cerita Senin Malam. Dan follow akun sosial medianya Cerita Senin Malam. Linknya ada di bio ya. Jangan lupa support. Di episode kali ini di Cerita Senin Malam, sebelumnya sorry agak berisik karena aku lagi ada di tempat yang berbeda dari episode-episode sebelumnya. Episode kali ini masih agak menyinggung ke episode minggu lalu tentang Mimi yang cari cowok di dating apps dan mendapatkan pelecehan berupa kayak chat, kamu udah pernah berhubungan atau belum, seperti itu kan. Itu salah satu bentuk pelecehan ya menurut aku. Nah, di cerita Senin Malam kali ini ada cerita pelecehan yang dialami salah satu teman dari cerita Senin Malam. Aku udah samarkan namanya menjadi Iren. Cerita dari Iren ini, jadi satu hari Iren itu berangkat ke kantor. Kebetulan jarak kosan Iren sama kantor ini lumayan deket. Jadi Iren itu perginya jalan kaki aja. Hari-hari biasa tuh jalan kaki di sekitaran situ tuh deket. Tiba-tiba agak-agak sepi nih di hari kejadian itu tuh agak sepi. Dan lewatlah seorang laki-laki. Nah, udah pasti nggak kenal. Tiba-tiba tuh laki-laki kayak goda-godain si Iren gitu. Padahal Iren tuh pakai baju kantor ya yang sopan lah, pakai kemeja, pakai celana keper, ya yang resmi lah bajunya, nggak memancing nafsu untuk berbuat yang tidak-tidak kan. Jadi dia pertama godain, hai manis, kemana? Padahal di situ Iren ini udah pakai pakaian kantor dan Iren tuh pakai masker karena polusinya cukup luar biasa ya di kotanya Iren. Jadi Iren selalu pakai masker sebelum COVID nih ya. Ceritanya ini sebelum COVID, udah lumayan lama. Jadi Iren yang nggak menanggapi laki-laki itu, dia tetap jalan aja, nggak jalan biasa, jalannya nggak kenceng, nggak pelan juga ya, normal aja jalannya. Tapi nih cowok masih tetap ngikutin si Iren. Irennya tunduk aja gitu, nggak mau nanggepin juga, nggak mau ngerespon. Sampai akhirnya cowok ini diem, dan mungkin dia udah gerem juga kali ya, nggak ditanggepin sama si Iren gitu kan. Akhirnya dia sebelum lari, tuh cowok, mohon maaf nih ya, membegal payudaranya si Iren. Setelah itu Irennya langsung drop down, lemes, gemeter, bingung, blank lah dia diem. Terus dia lihat berapa langkah lagi di depan dia tuh ada minimarket. Dia masuk ke minimarket itu, dia ambil minuman, terus bayar. Pas bayar juga dia blank. Waktu lagi bayar itu dia blank. Terus si mbak kasirnya bilang, mbak ini aja mbak, ada mau tambahan lagi. Biasanya kan kayak gitu ya di minimarket. Dia diem aja, kayak masih blank, namanya masih blank kan, jadi diem aja. Sampai akhirnya dia ditepuk sama mbak kasirnya, mbak cuma beli ini aja. Oh iya. Si Irennya langsung sadar gitu kan. Di depan minimarket itu ada tempat duduk, dia duduk di situ sambil minum, sambil menenangkan diri supaya dia bisa lanjut ke kantor. Dia udah tenang, udah lumayan, dia jalan lagi. Setelah sampai kantor dia langsung chat temen satu kosan dia ngekos berdua sama temennya, cuman beda tempat kerja. Yang satu lagi tuh agak jauh dan naik motor temennya, jadi udah pergi duluan. Karena Iren kosan sama kantornya deket, jadi perginya tuh kayak 15 menit sebelum masuk, atau paling cepetnya tuh kayak 20 menit. Misalnya lagi ada yang mau dikerjain tuh harus pergi cepet-cepet ya, 20 menit sebelum masuk kantor dia
udah masuk kantor. Jadi dia chat temennya itu tentang kejadian yang barusan terjadi. Temennya kaget dong, terus kamu udah tenang kan Ren? Tenang ya, jangan gimana-gimana, jangan panik. Pokoknya kalau ada apa-apa tuh bilang sama aku, kata temennya. Ya udah deh kalau gitu, mulai besok aku anterin aja, tapi ya kita perginya cepet. Oh ya udah nggak apa-apa, Irennya bilang gitu. Akhirnya si Iren setiap harinya pergi kerja sama temennya itu supaya menghindari kejadian yang gak diinginkan lagi kan terjadi lagi. Jadi setiap hari dia berangkat kerja sama temennya itu. Ya gini ya, kalau ada orang bilang makanya pakai pakaian tuh yang sopan biar nggak dilecehin. Nah, si Iren ini aja pakai baju kerja udah pasti sopan dong, kecuali ya kerjaan yang nggak tau lah ya kerjaan yang tanda kutip itu mungkin bajunya kurang sopan. Tapi untuk kayak kerja di perusahaan-perusahaan swasta, BUMN, startup atau pokoknya yang ya nggak mungkin lah bajunya tuh nggak sopan ya kan, apalagi kalau ada seragamnya juga pasti ya sopan lah bajunya. Nggak mungkin yang bajunya tuh memancing nafsu. Di sini tuh jadinya kayak buat para laki-laki stop nyalahin perempuan, karena pelecehan ini salahnya di laki-laki sebenarnya. Laki-laki yang nggak bisa nahan dirinya untuk nggak sweet-sweetin cewek, itu kan cowok duluan. Terus kayak hai catcalling, iya itu dia, kayak catcalling gitu-gitu, hai sweet gitu-gitu kan, itu cowok duluan yang mulain, bukan cewek. Mana ada hai abang, hai om, mana ada sih. Kalau ada pun mungkin mohon maaf nih ya, perempuan-perempuan nakal gitu. Kalau ya perempuan baik-baik nggak mungkin lah ada hai cowok boleh kenalan, mana ada. Itu cewek tuh kalau yang kayak gitu tuh ya cewek-cewek iseng lah. Ya buat cowok-cowok nih jaga dong matanya, mulutnya dijaga juga supaya nggak catcalling, matanya dijaga, tangannya, pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki kalian tuh para laki-laki dijaga dong supaya nggak terjadi hal-hal pelecehan kayak gini. Terus kayak jarinya juga kayak chat, kamu udah pernah berhubungan gitu-gitu, itu tuh pelecehan loh menurut aku ya. Gak tau deh menurut kalian gimana, coba tulis di komen apakah ngechat kamu udah pernah atau belum, itu tuh pelecehan nggak? Menurut aku sih pelecehan ya. Kayak misalnya nanya kamu masih perawan, itu sumpah itu kayak menjatuhkan harga diri perempuan banget ya nggak sih. Sedangkan perempuan nggak pernah tuh nanya kamu masih perjaka, itu nggak pernah ya. Pokoknya semoga akhlak kalian nih bisa berubah lah ya, jadi lebih baik lagi, ngomongnya sopan, chatnya sopan, ngelihat orang juga nggak yang nafsu padahal nggak kenal tapi digituin, di catcalling lah, sampai dibegal payudaranya lah kayak gitu. Itu tuh sumpah menjijikkan banget sih, jijik banget sumpah deh. Kayak aduh, udah deh stop, jangan ada pelecehan yang lain lagi, bahkan yang lebih-lebih lagi. Semoga kedepannya ya nggak akan ada lagi lah ya pelecehan kayak gini. Angka pelecehan seksual itu semakin berkurang lah semoga. Ya kita sesama manusia, laki-laki perempuan saling menghargai, saling menghormati, saling menghargai,
saling menjaga mata, menjaga tangan, menjaga mulut ya, dijagalah semuanya supaya kita bisa hidup tentram, damai, saling bisa hidup harmonis lah, damai tanpa ada pelecehan-pelecehan kayak gitu. Ya segitu dulu episode kali ini di Cerita Senin Malam. Semoga bisa menemani kalian dan sampai jumpa di podcast Cerita Senin Malam berikutnya. See you, bye bye.